Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 7 Mei pukul jam 22:55 ya. Kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya. Agak malam ya, dikit nggak apa-apa, no problem. Oke, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ini saya akan besarkan. Goto babak belur. Jadi tenang saja, karena bandar ini yang ngeguyur ya. Jadi apakah masih aman Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Ya, kita akan ungkap ya siapa yang buang barang mengenai dari saham Goto ini dan apakah saham Goto ini aman ya. Dan kenapa kok bisa turun ya, kita akan ungkap ya untuk kalian ya, seperti itu. Dan topik kita kali ini tuh bersumber dari sini Bapak Ibu semua ya. Nah, ini yang menyebabkan topik kita ungkap ya. Ini kita dapatkan dari kontan.co.id. Ini baru ini teman-teman ya. Ini masih baru. Goto bakal private placement 120,14 miliar saham. Yang artinya bahwa Goto itu akan dipecah kembali sahamnya. Tapi apakah dijual sama retail? Enggak. Tapi ya dijual pada insider. Nah, gunanya itu untuk apa? Nanti kita akan ungkap secara lebih detail ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Dan bagi kalian para pemula, jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, lanjut saja. Kita akan cek siapa Pak Firman pelakunya ya yang mengguyur dari saham Goto ini. Kita akan cek untuk kalian, ini sudah saya rangkup ya, dan kebetulan kami cek ya pakai aplikasinya dari Stockbit Sekuritas ya Bapak Ibu semuanya ya, yang mana untuk tool ini itu secara detail ya, bandarnya itu buang berapa miliar sih Pak Firman dan pelakunya itu siapa saja. Nah, hari ini Goto itu turun ya, minus 5,85% yang sudah saya ungkap kemarin ya, karena satu sisi saham Goto ini sudah terbang dan kebetulan juga alumni yang masuk di kelas kami itu mereka ya sudah TP ya, karena sudah saya kasih konfirmasi dan saya ungkap juga ya melewati konten kemarin ya, seperti itu. Nah, ini pelakunya itu ini Bapak Ibu semuanya. Ada XL, MGYP, HDSK, yang mana mereka itu jual barang sekitar 13,3 miliar, MG 11,9 miliar, YP 6,6 miliar, HD 4,3 miliar dan SK 3,6 miliar. Ya, dan ini jumlah lotnya ya sekitar 1,9 juta lot ya. Ini MG 1,7 juta lot ya. Ini pelakunya siapa? Satu sisi ya saya tahu yang buang barang itu siapa. Namun itu dimanfaatkan. Ini yang masuk itu justru lebih banyak ya. Ada YU masuk 15,9 miliar, KK 10,3 miliar dan RX 9,8 miliar serta NI 9,6 miliar. Terus diteruskan oleh broker-broker sekuritas yang kecil lain. Nah, ini saya cek itu dari tanggal 6 sampai tanggal 7 kemarin ya. Ini domestiknya ya. Loh Pak Firman, ini kenapa kok turun? Ini sebenarnya itu wajar ya. Biasanya akan menjelang libur ya. Bentar lagi kan nanti di bulan Mei ini ada libur ya, pada hari Kamis ya. Ada tanggalnya apa nih ya? 9. Oke. Kenaikan Isa Al-Masih ya, yang merayakan ya, saya ucapkan selamat ya atas kenaikan Isa Al-Masih ya, bagi yang yang merayakan ya. Ini nah, jadi mereka itu ya memanfaatkan libur tersebut ya. Itu kalau secara fundamentalnya, kalau sentimennya. Jadi seorang market maker atau bandar itu ya mereka sudah mempersiapkan. Oh, ini bentar lagi akan libur panjang. Ya, makanya mereka TP dulu ya. Libur panjang enggak. Jadi di hari Kamis Jumat hari kecepit lah istilah Jawanya. Nanti Sabtu Minggu ya sudah hitungannya libur panjang. Ya, biasanya kan seperti itu hari Kamis. Nah, jadi MG, YP, HD ini ya mereka TP dulu 11 miliar, buang barang dulu, nanti gampang ketika harga Goto ini turun, ya mereka nanti serok kembali
ya, seperti itu. Jadi sambil menunggu private placement. Apakah di Pak Firman yang masuk di kelas Pak Firman ini semua juga untung dari saham GoTo? Jawabannya adalah mereka bisa untung. Loh, kenapa Pak Firman? Karena mereka tahu ilmunya, ya, tahu strateginya, ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kadang membuat pro kontra ya teman-teman ya, yang passionnya itu beda-beda. Loh, emang ada passionnya Pak untuk trading? Ada ya. Ada yang untuk scalping, invest, ya, untuk swing, ya, dan juga persisten trading, ya, juga ada. Jadi di antara karakter tersebut itu ya banyak yang mengomentari kelemahannya masing-masing. Ada yang jagonya itu scalping, ya bakalan menghina yang tujuannya untuk investasi sama swing, ya, seperti itu. Swing sama yang ini invest itu bakal ngehina dari scalping. Ya, jadi begitulah ya, biasanya retail pemula itu seperti itu biasanya, ngehina. Yang dari investasi ngebilang Pak retail, wah cuan receh ya, 5% aja kayak gitu. Ya. Terus yang yang scalpingan, yang mainnya cepet kayak gitu, ngehina yang ini, yang investasi. Alah, setahu 1 tahun untung 7%, saya tiap hari 5%, kan seperti itu. Tapi biarlah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya itu adalah cuan, ya. Makanya yang saya mentor ya, alumni kami itu sejumlah ada 300 orang lebih, ya, sudah saya bimbing dan akhirnya bisa cuan. Apakah main dari saham GoTo Pak? Enggak. Kebetulan kita enggak main GoTo saja, tapi kita main setiap hari itu kita main terus ya di saham manapun. Ya, seperti itu. Ini ya Bapak Ibu ya, terkait kenapa kok ini buang barang dulu, ini ya suatu hal yang wajar, juga ditopang dari isu berita tadi, ya. Karena untuk karakter investor yang ada di Indonesia itu berbagai macam, ya. Nanti juga insya Allah saya akan riset ya, saya akan publish jurnal penelitian disertasi saya. Ini saya publish di jurnal internasional ya. Tunggu saja mengenai dunia pasar modal yang saya akan ungkap. Ya, ada celah kelemahan beberapa investor yang ada di Indonesia. Nanti ya saya akan publish di sana. Ya, harapannya nanti outputnya bagi market maker itu tertarik dalam dunia pasar modal mengenai dengan valuasinya ya, seperti itu nilainya. No problem. Tenang saja. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita ke order booknya ya Bapak Ibu ya, atau formasi lah market maker itu komunikasi di saham GoTo itu bagaimana. Ya. Jadi seperti Bapak Ibu, kita di order booknya di sini ya, bidnya total 18 juta lot dan overnya 19 juta lot ya, ini totalnya. Ini kalau Bapak Ibu pengen meng-HK dari saham GoTo ini ya banyak. Dan di sini Bapak Ibu yang pengen antri jualan dari saham GoTo itu cukup banyak. Namun yang beli itu ya sekitar 5.000 SID ya. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada sebuah komunikasi ya. Di 65, 64 itu 33 ini keluar, 63, 62 keluar juga, 61, 60, 59 ini juga keluar satu. Nah, kemarin itu sempat saya katakan bahwa saham GoTo ini ya ada sebuah komunikasi ya, dia akan ngeguyur dan akhirnya itu prediksi kami betul ya. Mayoritas semua sudah TP ya. Yang beli di harga 59, kemarin pada TP di harga 70, 69 ada di 68, semua pada TP ya. Karena ini GoTo ini sudah terbang Pak, modalnya kalau saya cek ya sekitar sudah keluar nih bandarnya ya 0,5 triliun ya, kayak gitu. Saya akan TP dulu Pak Firman. Ya, kayak gitu. Nah, makanya kenapa kok mereka itu akhirnya bisa berkembang yang ikut di kelas akademi saya itu. Nah, ini ya saya katakan. Jadi mereka itu ya tak kasih ada beberapa clue-nya ya. Kalau misalkan berapa miliar sih Pak kalau misalkan setiap emiten itu digoreng dan berapa miliar dia itu exit, biasanya seperti itu ya. Ini
Lah Pak Firman mengenai dari saham Goto ini bagaimana ke depannya? Ya, tenang nanti kita akan ungkap ya untuk kalian. Ikuti saja tiap momentumnya. Nah, di sini. Nah, jadi Goto ini ya, kalau misalkan ada yang pengen masuk ya dia turunkan dulu, masuk di akun satunya lagi. Ya, tapi ya keluar. Nah, biasanya banyak yang keluar-keluar kayak buzzer-buzzernya Mimin itu banyak tuh di sini, dilihat. Ya, di sini nanti akan komentar nih. Ya. Kalau turun kayak gini ya dimampus-mampusin. Ya. Ini mampus lu makan tuh Goto. Dikira saya ini pom-pom dari Goto. Tapi ya saya ini ya untuk mengedukasi ya yang bagi orang-orang yang nyangkut, bagi orang-orang yang nggak tahu dunia pasar modal dan ternyata banyak sekali yang nyangkut dari saham Goto ini ya. Ingat sudah saya katakan bahwa disclaimer ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini lanjut. Nah, di kayak gini Bapak Ibu, ya Bitcoinnya sudah rata. Jadi mereka pengen makan lagi. Jadi dimakan dulu, diakumulasi, diturunkan retail-retail para yang trader scalper itu biar kena stop lossnya dulu. Kena. Habis itu sudah gemuk makan terus, makan. Ya, tujuannya mereka kan cuannya 3 sampai 5%, tapi kan dengan porsi yang jumbo. Nah, makanya kenapa kok Goto ini kemarin itu naik? Ya, jadi ya ketika mereka akan exit point, ya mereka itu digerakkan sampai ke atas. Wah, ini jangan-jangan Goto ini akan naik kembali nih, ini bakalan naik nih. Enggak, jadi dinaikkan dulu. Habis itu bantai, beng kayak gitu. Ya. Nah, nanti mereka sudah memperhitungkan biasanya berapa sih retail yang masuk di saham Goto itu, berapa kita cuan hari ini mereka sudah dapat tuh, ya. Berapa yang akan dia bungkus. Ya, kalau kita lihat ya ini sekitar 150 miliar per hari. Ya, ngeri ya. Ini dikit ya, dikit ya karena untuk transaksi dari saham Goto ini ya skala bandar itu sehari ya 200 miliar, tapi ini enggak ada berapa persentasenya. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita ke laporan keuangannya ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau kalian itu nyangkut dari saham Goto yang tujuannya itu untuk investasi jangka panjang 3 tahun atau 5 tahun ya no problem. Tapi kalau kalian itu scalper ya atau trader harian ya kalian tutup mata aja mengenai di laporan keuangan. Tapi kalau untuk jangka panjang ya dilihatnya dari sini Bapak Ibu. Nah, clue-nya itu apa sih Pak Firman? Ya, kalau Bapak Ibu itu seorang pedagang atau pembisnis ya dilihatnya dari laporan keuangannya dulu. Ya, itu untuk jangka panjang. Dilihat sektor bisnisnya bahwa saham Goto ini memang kemarin itu memang rugi 80,9 triliun. Tapi di situ nggak berkelanjutan. Ya, ini biasa saya katakan ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya itu betul. Ya, di kuartal tahun 2024 ruginya itu cuma 937 miliar saja, enggak segede 80,9 triliun. Nah, itu racikannya Pak Patrick ya. Jadi mereka itu membasmi lah, bukan membasmi, bahasanya kok agak kotor, bukan seorang akademisi. Jadi mereka itu meminimalisir beban operasional itu meminimalisir ya. Kayak PHK karyawan, jadi kayak rasio-rasio keuangan yang di situ beban pokoknya agak gede, ya mereka habisi, ya seperti itu. Akhirnya dari total pendapatannya juga sudah mencapai 4 triliun, ya, ya. Namun ruginya itu cuman nggak ada 1 triliun. Ya, seperti ini dari keuangan dari saham Goto. Jadi untuk hold dari saham Goto ini no problem, tidak masalah. Tinggal kalian itu kalau investasi pakai dana dingin atau dana panas. Kalau dana panas ya mati. Ya, tapi kalau pakai dana dingin hold saja no problem, tidak masalah. Nanti juga akan dikerek sama market makernya. Jadi biarkan market maker itu bekerja ya, seperti itu. Oke, kita ke strateginya. Bagaimana Pak Firman mengenai dari strategi dari saham Goto ini? Oke, strategi dari saham Goto ini kalau kita lihat ya dari ESG ini juga masih buang barang. Biasanya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika menjelang liburan ya mayoritas pada buang barang. Nah, Goto itu bagaimana Pak Firman? Nah, kita cek dulu. Ini kita pakai di Stockbit ya.
Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Yang sudah saya katakan kemarin bahwa saham GoTo ini sudah terbang. Ya, diterbangkan dari harga berapa? Dari harga 59 sampai ke 70. Sudah nyentuh 70. Berapa persen tuh kenaikannya? Ya. Ini, jadi ya istirahat dulu. Ini bantaian kayak gini itu wajar gak Pak Firman? Ya wajar. Ya, yang namanya market maker, yang namanya itu big player, mereka pemain-pemain besar ya mereka TP itu suatu hal yang wajar. Ya, tapi satu sisi ya mereka harus punya barang dulu. Nah, inilah mereka sudah punya di harga 61 sampai ke 59 secara akumulasinya. Dinaikkan dikit aja, nanti harganya barang terbang tinggi kok. Habis itu bagaimana? Bantai, jebret. Ya, aksi. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan ini ya bisa dilakukan untuk yang karakter swing sama invest. Ya, invest ketika dia sudah untung. Nah, invest dalam hal ini ketika turun ya beli saja, bang 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 bang. Ngikuti saja seperti itu. Setelah dinaikkan sampai target, capai target, buang, sell, net sell semua. Nih gitu. Sudah cuan. Nah, kalau yang volatilitas trading ya juga bisa, tapi manfaatkan momentumnya. Nah, jadi kasihan Pak Firman ya, kalau misalkan kita nggak tahu tekniknya atau nggak tahu caranya ya memang betul. Ya, kadang investor pemula itu ya mereka berani nge-hold 10 juta atau 30 juta, ya cut loss berani, ya seperti itu. Tapi untuk nambah wawasan ya atau mencari ilmu dalam dunia investasi itu ya mereka nggak berani, ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena mindsetnya itu beda ya. Jadi cepat kaya dan lain sebagainya itu biasanya kena tuh mindset investor pemula cepat-cepat. Tapi kalau dalam hal ini untuk tujuannya investasi, kita berdagang di saham, bahwa yang namanya saham itu kadang naik kadang turun, ya no problem. Itu biasanya kuat. Nah, kita kembali ke strateginya. Berhubung subscriber saya itu usianya 35 tahun ke atas, yang mungkin gaptek lah ya dalam hal ini, literasinya mungkin nggak banyak ya dapat dari kabar berita. Bagaimana Pak caranya ya untuk yang swing atau sama invest? Ya, Bapak Ibu bisa tunggu dulu saham GoTo ini di harga 65 serta di harga 63. Silakan bisa catat, serta di harga 61 dan juga di harga 59 mengenai dari saham GoTo ini ya. Jadi caranya itu bagaimana Pak Firman? Silakan bisa pilih, Bapak Ibu bisa tunggu dulu ketika dia koreksi sampai 61, kalau enggak di 59 boleh di situ nunggu kalau yang sukanya nunggu. Ya, tapi kalau yang enggak sukanya nunggu karena takut nggak dapat barang, ya Bapak Ibu bisa mulai dicicil. Nah, dicicilnya itu berapa? 5%, 5% boleh, 10%, 10%, 10% boleh, 20%, 20% boleh dari portofolio Bapak Ibu. Sesuaikan tingkat risiko kalian. Jadi tiap investor itu beda-beda. Ya, nggak bisa disamakan. Ya. Seperti itu Pak Ibu. Nah, targetnya nanti kemana lagi Pak Firman? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu sudah dapat di harga 65 ya nanti bisa jual di harga 66 ya, TP satunya 68 juga bisa, terus di 70 juga bisa, di 71 juga bisa ya nanti untuk jangka menengahnya. Ya, kalau agak nyantai sedikit nanti ya bisa TP di harga 92 serta di harga 117 ya dan juga di harga 108 mengenai dari saham GoTo ini. Nah, biasanya saham GoTo terbang itu ya nanti di kuartal kedua usai lah ya, setelah private placement dan lain sebagainya. Oke ya, nanti tetap digoreng lagi. Prediksinya di Agustus, September, Oktober, November itulah yang di harga itu ya nanti akan rally kembali. Habis itu nanti ya banting lagi, tergantung kekuatan kalian. Namun satu sisi untuk insider ya mereka tujuannya untuk investasi, mereka tetap akumulasi terus ya. Seperti itu. Jadi untuk kebaikan ini ya hanya investor yang pengen jalan-jalan untuk menikmati liburan ya dia TP dulu 150 miliar ya kemarin ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk yang swing sama invest. Kita ke yang trading. Yang trading itu bagaimana Pak Firman? Saya scalping.
ya sukanya. Tunggu dulu dia di down-nya ya teman-teman ya, gap down-nya di 62, kalau enggak ya di 65 ya. Jadi naik 1-3% cuan bungkus, 5% ya cuan bungkus juga, tapi untuk batasi resikonya 1%. Batasi resiko 1%, 1% no problem, tapi untuk returnnya itu lebih dari 1% ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak gitu caranya ya. Tapi untuk mekanisme penjelasan bagaimana trading itu seperti apa Pak Firman caranya, scalping itu seperti apa Pak Firman, invest seperti apa di kelas kami ya. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit review mengenai dari saham GoTo ini. Mohon maaf agak malam nggak apa-apa ya, karena Mimin ya masih ada perkuliahan malam dengan profesor ya di S3 dengan studi lanjut saya mengenai riset ya, mengenai pasar modal. Oke, kita ke cara masuk gabung di kelasnya Pak Firman itu seperti apa ya, seperti itu. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepingin masuk kelas kami sejak 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah pikirkan itu semua, dan ini ya hasil kerja tim kami. Nah ini Bapak Ibu, bahwa di bulan April kemarin ya, kita rekomendasi ada 33 stok ya, yang terdiri profitnya ada 25, holdnya itu 0, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 76%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya agar bisa mendapatkan rekomendasi saham seperti ini dari Pak Firman? Satu sisi ya, kalau dalam 1 bulan win rate-nya kita masih untung ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya itu Bapak Ibu bisa diklik ya. Ini trading saham, ini diklik, nanti akan keluar menu seperti ini. Dan di sini ada tulisan tombol gabung Bapak Ibu di trading saham ini. Diklik saja. Trading sahamnya diklik. Habis itu nanti Bapak Ibu bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memberikan rekomendasi ya kepada kalian ya, sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3% ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu itu bisa dipilih ya sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, terus target copy level 3, level 1 itu apa Pak gunanya? Jadi ketika kita masih live streaming ini, Bapak Ibu itu bisa komentar ya sama apa yang ingin kita review ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Firman, saya nggak bisa untuk yang nggak masuk di grup YouTube. Ada inovasi lain nggak? Ada. Deskripsi di bawah ini diklik atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk di kelas yang seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan ada beberapa pilihan level kelas. Yang pertama adalah kelas Akademi Trading Saham Juni angkatan ke-7. Ya, kita buka cuma 400.000 saja, hanya untuk 100 orang saja. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ya. Kita akan adakan 8 kali pertemuan itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat ya, pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Di situ nanti Bapak Ibu ada rekaman video ya. Ketika Bapak Ibu itu nggak bisa ikut kelas kami ya, Bapak Ibu masih dapat rekaman, dan di situ Bapak Ibu bisa japri dengan saya ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Nah, terus ada level 1, 2, 3 ya, yang mana di kelas ini cuma rekomendasi saham saja, tapi nggak ada materinya. Tapi kalau di sini ada materinya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu bisa login ya. Di situ di kelas akademi itu ya Bapak Ibu bisa dikasih tahu trik-triknya untuk saham yang potensi untuk naik ya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang level 4 ini ya rekomendasi dalam 1 tahun, Bapak Ibu tinggal entry saja. Habis itu ya nanti dapatkan rekomendasi dari tim kami ya dalam 1 tahun. Nah, level 1 ini ya, level 1, 2, 3 ini bukan Bapak Ibu pilih level 1 nanti lanjut level 3, enggak. Jadi semakin tinggi valuasinya maka rekomendasinya itu paling banyak. Nah,
Pak Firman, saya kelasnya pengen yang VVIP. Ada ya, kebetulan yang di kelas Mei ini sudah berjalan ya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil yang ini kalau pengen yang ini ya, yang jalur cepat juga ada. Kelas awal investor pemula ya, itu 1,9 yang mana di situ Bapak Ibu secara online ya. Cuman jamnya kita sesuaikan. Ya, bisanya kita kapan. Cuman kalau yang medium itu yang Bapak Ibu bisa request, Pak Firman, saya pengen masuk kelas, ya. Bapak Ibu bisa nego jamnya, bisanya kapan. Ini bebas Papua manapun boleh, ya, gitu. Terus yang kelas pro investor mulai itu yang belajar langsung dengan saya. Jadi Bapak Ibu mungkin punya aset 1M, 3M, pengen cuan sehari 2 juta, ya, itu juga bisa. Ya, seperti itu. Nah ini ya, nanti dapatnya apa kalau kelas pro itu dibimbing sampai benar-benar cuan secara konsisten tiap bulannya. Ya, kalau misalkan belum bisa cuan ya belum kami lepas, ya itu perbedaannya. Dan ini semua itu khusus bagi Bapak Ibu pemula ya, yang benar-benar nggak tahu dunia pasar modal, ya benar-benar kosong, blong. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Mohon maaf kami agak malam ya, mungkin uploadnya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu pagi hari atau subuh-subuh itu masih bisa lihat ya dari situ. Tetap kami akan selalu dampingi Bapak Ibu dimanapun dan bagaimanapun ya, kita tetap akan bahas dunia pasar modal ya, seperti itu. Walaupun instrumen lain itu menarik, tapi tenang saja ya. Seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.